Elok lagi. Kita mau lihat melihat secara langsung kondisi para pengrajin tahu, dan ini adalah pusat pengrajin tahu yang ada di Kabupaten Sragen. Ini di Rumbangan di Teguhan, dan seperti juga yang pernah saya sampaikan berkali-kali bahwa harus ada secepat mungkin peta jalan yang terkait dengan ketersediaan kemandirian kedelai kita, karena ini punya implikasi dan dampak yang sangat serius kepada banyak hal ya, mulai dari pengrajin tahunya, kepada konsumen, kepada petani dan lain-lain, sehingga kalau kemudian kedelai tidak lagi kita jadikan sebagai komoditas strategis, maka kondisi seperti ini akan terus berulang. Nah, saya pernah menyampaikan bahwa yang namanya importasi kedelai itu harus ada lartasnya lah, atau kalangan terbatas kuotanya. Jadi harus jelas, jangan sampai dibebaskan sebebas-bebasnya, tapi kemudian ini sangat rentan dengan permainan harga yang mungkin bisa dilakukan oleh para importir, kemudian distributornya atau tengkulaknya, jadi pasti mata rantainya begitu. Nah, yang kedua,
percepatan yang terkait dengan penanaman kedelai ini harus juga dilakukan. Kementerian Pertanian bisa sangat proaktif ya untuk bisa menjumpai semua kepala daerah yang terkait yang memungkinkan daerahnya untuk bisa ditanemin kedelai, kasih benih bibit yang unggul, kasih insentif permodalan dan kemudian juga off-taker yang jelas. Jadi jangan hanya menyuruh nanam tapi kemudian off-takernya nggak ada. Off-takernya siapa? Kalau menurut saya ya udah pemerintah aja, Bulog gitu loh. Jadi nggak perlu cari-cari kemana-mana siapa yang harus membeli. Jadi Bulog kasih penugasan untuk jadi off-takernya kedelai dengan harga yang pantas yang itu cukup untuk merangsang para petani untuk mau menanam kedelai. Nah, yang berikutnya tentu harus ada kepastian ya yang terkait dengan harga yang sampai kepada para pengrajin, karena kalau nggak diatur mereka juga akan kebingungan mau menjual berapa harga tahunya. Karena tidak ingin memberatkan konsumen, maka tentu para pengrajin ya menyiasati dengan cara misalnya memperkecil tahunya. Jadi tahu tetap ada, barang tetap ada, tapi memang diperkecil size-nya, dan untuk menaikkan harga juga pasti penuh dengan pertimbangan karena beban masyarakat juga udah banyak sekarang, apalagi pandemi ya. Jadi karena pandemi apa-apa aja udah naik, tahunya naik, kemudian minyak gorengnya tiba-tiba juga nggak ada. Ini kan udah melengkapi dan menyempurnakan semua keanehan yang terjadi. Nah, saya kira harus sesegera mungkin lah ada peta jalan, ada roadmap-nya, kemudian juga sistem logistik pangan kita yang segera mungkin dibenahin. Penugasan kepada Bulog jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah atau separuh-separuh. Saya kira itu yang bisa dilakukan sementara ini, sambil kita akan terus meminta agar ada rapat gabungan antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perindustrian segera mungkin setelah masa sidang ini. Karena kemarin Pak Mendak udah 2 kali tidak mau hadir di dalam rapat gabungan dengan alasan turun ke pasar dan cek harga, tapi saya lihat semenjak beliau turun, yang katanya beberapa kali harga-harga sampai sekarang juga nggak turun-turun. Minyak goreng juga masih susah dan juga masih mahal, harga eceran juga masih 18-19 ribu per liter. Nah, kalau kemudian warga ingin beli malah dipaksa harus membeli yang lain yang nggak ada hubungannya dengan kebutuhannya. Jadi saya kira ini akan jadi catatan serius kita semua lah. Kita bantu Presiden agar dianggap bisa kredibel ya. Sehingga menanam kedelai ketika karena panen, waktu panen, impor masuk. Iya, memang. Jadi ini kan karena memang sudah sejak lama kedelai tidak dianggap komoditas strategis. Jadi ketika kita punya utang sama pihak IMF ya, kemudian dibatasin yang namanya peran Bulog, tapi karena kita udah terbebas utang dengan IMF, semestinya kendali atas komoditas kedelai ini bisa diambil lagi gitu dan harus diatur. Termasuk kalau sementara ini kita nggak bisa lepas dari impor karena memang ketersediaan produksi dalam negeri terbatas. Tetapi jangan sampai masuknya barang impor itu juga berbarengan dengan misalnya panennya petani. Panen petani yang nggak seberapa ini juga harus dikasih insentif. Jadi intinya gini Mas, harus ada political will lah dari pemerintah. Kasih insentif harga buat petani ya tadi Bapak ya. Jadi kasih harga yang bagus biar petaninya nanam. Kalau harganya bagus, petani pasti menanam, itu nggak usah disuruh-suruh. Tapi harga bagus itu juga dijamin pembeliannya. Nah, untuk menjamin pembelian biar nggak lagi permainan bagi tengkulak-tengkulak, udah Bulog yang dikasih penugasan gitu. Jadi Bulog otomatis kerjasama dengan petani, difasilitasi juga pemerintah karena penugasan pemerintah. Jadi off-takernya itu, nah baru nanti pengrajin tahu tempe bermitra sama Bulog untuk menyerap dan didistribusikan ke para pengrajin. Oke, ya.